Salam dan bahagia. Pada saat ini saya Alexis Jarud, SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Manggarai Barat, ingin mempresentasikan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2 tentang filosofi pemikiran, KHD, dan nilai dan peran guru penggerak. Refleksi ini saya menggunakan refleksi model 4P, yang pertama peristiwa, yang kedua perasaan, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat penerapan atau rencana ke depan. Yang pertama peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah: yang pertama, mempelajari modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro sebagai acuan bagi saya sebagai pendidik, dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Yang kedua, saya memahami filosofi pemikiran KHD di mana seorang guru bertindak sebagai penuntun atau emo yang bertugas menuntun murid agar murid berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, saya menganalisis nilai dan peran guru penggerak yang berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang keempat, saya melakukan penerapan atau aksi nyata dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kelima, saya mengerjakan setiap tugas yang diberikan dengan batas waktu tertentu. Nah, kaitannya modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami, modul 1.1 sesuai pemikiran KHD di mana pendidikan haruslah berpihak pada murid atau berorientasi pada anak dengan semboyan berhamba pada murid atau pada anak. Sedangkan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, yakni guru sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi guru sebagai pemimpin pembelajaran semestinya guru sebagai pendidik harus berhamba pada murid atau berpihak pada kepentingan murid. Di sini guru seyogianya hanyalah sebagai penuntun agar anak dapat berjalan pada jalan yang benar, agar anak dapat bertumbuh dan berkembang sesuai minat dan bakatnya. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa senang, bagaikan cahaya di tengah kegelapan. Cahaya itu adalah ilmu dan pengalaman serta berbagi yang saya rasakan dan yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Saya berterima kasih karena kesempatan ini. Karena saya sadar sebagai pendidik, saya masih membutuhkan pengetahuan dari waktu ke waktu sesuai perkembangan zaman. Saya termotivasi untuk menerapkan di sekolah saya apa yang saya dapatkan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini dan berbagi dengan rekan guru di sekolah. Yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa murid harus mengikuti apa yang menjadi harapan guru dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai guru melihat kemampuan kognitif anak sebagai prioritas, sedangkan yang lain dinomorduakan. Hal tersebut karena ranah kognitif diberi standar kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Sekarang saya berpikir bahwa sebagai seorang guru, saya tidak hanya mengutamakan ranah kognitif saja, tetapi bagaimana saya sebagai pemimpin pembelajaran bisa menjadi penuntun yang baik bagi anak-anak, murid, dan
bagaimana saya bisa mengembangkan bakat dan minat murid yang sudah ada di dalam diri mereka. Dengan demikian, murid dapat merasakan kebahagiaan dalam belajar. Selain itu, saya menjadi coach bagi guru lain, berkolaborasi, serta menggerakkan komunitas belajar di sekolah. Yang berikut penerapan atau rencana ke depan. Ke depan, saya akan berusaha dan berencana menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, terlebih bertindak sebagai penuntun. Yang kedua, inovatif, membuat inovasi baru, baik menciptakan media pembelajaran maupun kegiatan pembelajaran melalui metode pembelajaran sesuai materi ajar. Yang ketiga, reflektif, selalu melihat kelebihan dan kekurangan diri, menerima masukan secara terbuka. Yang keempat, mandiri, berusaha untuk memotivasi diri dan bergerak tanpa harus dipaksa dengan memperhatikan kepentingan murid. Yang kelima, kolaboratif, bekerja sama dalam komunitas belajar dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, demikian presentasi dari saya. Saya Alexis Jaharut, calon guru penggerak angkatan 11, mengucapkan salam dan bahagia. Teruslah bergerak, Indonesia maju. Terima kasih.